Halo semua, kembali lagi di Posbakum Podcast Bicara Hukum dengan saya LD. Podcast kali ini akan dibahas soal kasus pidana menyangkut korban seorang penyidik KPK, Novel Baswedan. Kasus ini memang sudah menjadi sorotan 3 tahun terakhir dan yang terkini makin rame menyusul dalam proses persidangan terhadap 2 orang yang didakwa melakukan penyiraman air keras ke korban Novel. Dituntut jaksa penuntut umum 1 tahun penjara. Nah, tuntutan 1 tahun ini viral karena dianggap terlalu rendah, disusul soal pernyataan yang katanya perbuatan terdakwa tidak sengaja. Makin jadi rame persoalannya. Nah, ini akan kita bahas. Oke, sebelum membahas soal tuntutan dan soal sengaja tidak sengaja, perlu diurai terlebih dahulu soal pasal-pasal apa yang didakwa jaksa ke terdakwa di kasus ini. Dari data yang saya peroleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tercatat kedua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis disidangkan dengan nomor perkara berbeda. Artinya kedua terdakwa diproses berkas persidangan berbeda. Meski begitu, pasal-pasal yang didakwakan kepada keduanya ini sama. Nah, kedua terdakwa oleh jaksa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas atau bahasa awamnya dakwaan pasal berlapis. Ya, jadi pasal berlapis mulai dari ancaman yang tertinggi sampai yang ancamannya terendah. Jadi pasal lapisan bawahnya itu pengganti kalau pasal yang ancaman tertinggi ini tidak terbukti. Jadi ada 3 lapis. Nah, dakwaan pasal berlapis itu mulai dari pasal primer, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, pasal ini ancamannya paling lama 12 tahun. Ini yang pasal primer yang pertama, lapisan pertama. Ancamannya 12 tahun paling lama atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Nah, ini pasal yang pertama, lapisan pertama. Kemudian lapisan berikutnya yaitu dakwaan subsidiar, pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, pasal ini ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Itu atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, yang penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat. Nah, itu agak ada perbedaannya antara yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama tujuan utamanya luka berat, kalau yang kedua tujuannya melakukan penganiayaan, akibatnya luka berat. Ada perbedaannya, nanti dijelaskan. Nah, yang ketiga, lapisan ketiga dari dakwaan jaksa ini ke kedua terdakwa, pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, pasal ini ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbedaan dari lapisan pertama dan kedua, ya, kalau yang lapisan ketiga ini tidak ada unsur perencanaannya. Jadi ancamannya maksimal 5 tahun. Oke, jadi pasal-pasal dakwaan kepada kedua terdakwa itu intinya mengatur ancaman paling lama. Ada kata paling lama 12 tahun, paling lama 7 tahun, dan yang terakhir paling lama 5 tahun. Jadi penerapannya tidak bisa lebih dari ancaman maksimal atau ancaman tertinggi yang ditentukan undang-undang. Tetapi kalau lebih rendah bisa. Jadi kalau ancaman 12 tahun tidak bisa lebih dari 12 tahun. Lebih kurang dari 12 tahun itu bisa. Pertanyaannya, paling rendah berapa sih sebenarnya dakwaan-dakwaan di kasus ini? Ancaman terendahnya itu 1 hari. Ya, memang 1 hari. Jadi kalau paling lama 12 tahun, paling rendahnya 1 hari. Begitu memang ketentuan pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada di dalam pasal 12-nya. Tapi meski dalam KUHP minimalnya 1 hari dengan ancaman maksimal itu yang ditentukan tadi, namun dalam penuntutan jaksa tidak bisa tanpa alasan menjatuhkan tuntutan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun tadi. Jadi dalam praktek jaksa pasti menetapkan tuntutan berdasarkan pertimbangan, misalnya ada alasan meringankan, ada alasan memberatkan juga. Tapi kalau dalam kasus ini, data-data yang saya dapat itu ada alasan meringankan. Katanya kedua terdakwa ini mereka belum pernah dihukum, mereka mengakui perbuatannya, mereka kooperatif dalam persidangan, sudah meminta maaf juga ke korban katanya. Kedua terdakwa juga disebut telah mengabdi lebih 10 tahun di institusinya.
Jadi itu alasan-alasan meringankan yang digunakan jaksa untuk menuntut 1 tahun berdasarkan pasal dakwaan tadi. Tapi banyak yang berkomentar bahwa 1 tahun itu tidak memberikan rasa keadilan. Jadi akhirnya jadi ramai 1 tahun ini. Nah, soal rasa keadilan itu memang subjektif sekali. Setiap orang akan punya rasa keadilan yang berbeda-beda. Namun paling tidak ukuran rasa keadilan itu secara hukum harus berdasar di fakta persidangan. Nah, bukan fakta di media online atau di berita-berita. Jangankan kita yang sebagai penonton atau pendengar yang hanya punya data dari informasi media online, bahkan mereka yang ada di persidangan itu saya pastikan memiliki pandangan atau rasa keadilan yang berbeda-beda. Rasa keadilan di mata jaksa berbeda dengan rasa keadilan terdakwa dan mungkin pengacaranya. Terlebih akan sangat berbeda dengan rasa keadilan bagi korban, tentunya Novel Baswedan. Nah, perbedaan rasa keadilan ini ujungnya tetap mau tidak mau berakhir di palu hakim. Hakim bisa menjatuhkan hukuman berbeda dari pasal tuntutan jaksa tadi. Bisa menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, atau bisa lebih rendah dari 1 tahun tadi, atau bahkan memutus bebas para terdakwa. Semuanya akan berakhir di dalam putusan hakim. Jadi begitu sebenarnya teman-teman soal tuntutan 1 tahun ini. Nah, selanjutnya soal kalimat tidak sengaja. Ini kan viral juga bersamaan dengan setelah sidang tuntutan. Karena data yang saya peroleh dari beberapa berita, ini saya kutip di situs detik.com tanggal 11 Juni. Di sini jaksa usai sidang sepertinya diwawancarai dan jaksa ini menjelaskan ke media bahwa kenapa menuntut 1 tahun ke terdakwa. Nah, dijelaskan bahwa digunakan adalah dakwaan yang lapisan kedua tadi, dakwaan subsidiar pasal 353. Nah, jaksa menjelaskan kenapa menggunakan pasal yang kedua ini, dakwaan subsidiar 353, karena menurut jaksa di wawancara itu dia menjelaskan bahwa kalau pasal 355 itu menghendaki pelaku harus mempersiapkan untuk melukai orang. Jadi dari awal katanya ini orang sudah punya niat untuk melukai. Sementara katanya jaksa di fakta persidangan terdakwa tidak punya niat untuk melukai. Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran ke korban karena lupa dengan institusi. Selanjutnya pada saat para terdakwa ini ingin memberikan pelajaran tadi, menyiram air keras katanya, ternyata mengenai mata, sehingga pasal yang tepat menurut jaksa adalah pasal 353. Nah, dari pernyataan jaksa ini sebenarnya kalau saya cermati di beberapa berita juga saya cari-cari, saya tidak menemukan kata yang tegas menyebut tidak sengaja dari keterangan jaksa. Saya sudah cari-cari. Ini mungkin hanya interpretasi media sebenarnya, ya. Maksudnya dari kalimat jaksa yang bilang terdakwa tidak bermaksud melukai, itu diinterpretasikan sebagai kalimat terdakwa tidak sengaja. Jadilah viral. Padahal teman-teman, soal sengaja atau tidak sengaja dalam hukum pidana itu punya teori-teorinya dan jenis-jenisnya. Saya tidak akan membahas secara detail soal itu, selain berat, jadi tidak pas untuk dibahas di podcast sesimpel ini. Cuma sekedar mengurai saja. Sederhananya dalam hukum pidana itu dikenal kata kelalaian atau kealpaan. Meski teorinya kealpaan kelalaian ini berbagai macam, namun secara awam bisa dikaitkan dengan kalimat tidak sengaja yang viral itu. Nah, dikaitkan dengan pernyataan jaksa yang diberitakan, saya tidak ada kalimat-kalimatnya secara tidak langsung soal kelalaian atau kealpaan, apalagi kata tidak sengaja. Nah, sedangkan kesengajaan ini tidak seperti yang mungkin dipikirkan orang kebanyakan atau orang awam. Di dalam hukum pidana ada teori dan jenis-jenisnya, dan ini sangat berkaitan dengan kalimat jaksa dalam pemberitaan yang viral. Nah, jadi begini teman-teman, kesengajaan itu ada beberapa jenis. Nah, tapi saya tidak jelaskan semuanya di podcast ini, saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, kesengajaan itu bentuknya kesengajaan sebagai maksud. Ini gambarannya si pelaku menghendaki akibat dari perbuatan, itu kesengajaan sebagai maksud. Kemudian bentuk kesengajaan kedua itu kesengajaan sebagai kemungkinan. Ini artinya sederhananya si pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan, tapi dia tetap melakukan dan dia sadar akan akibat yang akan mungkin terjadi. Jadi dia tahu akibat, kalau saya lakukan kemungkinan akan terjadi ini kemungkinan. Dia sadar akan kemungkinannya, tapi itu bukan tujuan.
Nah, begitu itu ini bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, dari dua bentuk kesengajaan ini, kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kemungkinan tadi, dikaitkan dengan kalimat jaksa, sepertinya jaksa sedang menjelaskan mengenai kedua teori ini. Nah, maksudnya dari pengamatan saya, jaksa sedang menjelaskan tentang kenapa menggunakan dakwaan subsidiar. Karena yang pasal pertama, lapisan pertama yang pasal 355 itu maksud dari pasal itu perencanaan tertuju pada melakukan penganiayaan berat. Jadi tujuannya memang penganiayaan berat. Nah, itu bentuknya kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan pasal subsidiarnya pasal 353 ayat 2 KUHP tadi junto 55 itu perencanaan tertuju pada melakukan penganiayaan terlepas dari akibat luka yang kemudian timbul di perbuatan tersebut. Nah, itu bentuknya kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi itu yang mungkin maksud jaksa ketika diwawancarai oleh media. Jadi tidak ada bilang tidak sengaja sebenarnya. Saya cari-cari di media tidak ada. Jadi ini bentuk interpretasi media sampai viral. Jadi begitu teman amatan saya. Nah, di akhir podcast ini saya ingin bilang sebenarnya yang mengganjal di pikiran soal keterangan jaksa yang sampai viral ini ketika jaksa bilang pelaku tidak berniat melukai tapi hanya ingin memberikan pelajaran. Sepertinya jaksa membedakan antara kalimat ingin melukai dan ingin memberikan pelajaran. Jadi maksudnya jaksa membedakan antara orang yang membawa air keras dengan tujuan memberikan pelajaran dengan orang yang membawa air keras dengan tujuan untuk melukai, itu berbeda. Nah, bagi saya kedua kondisi ini tidak ada bedanya sebenarnya. Karena bukan soal niat memberikan pelajaran atau niat ingin melukai, tapi problem utamanya adalah membawa air keras itu. Mau airnya kena di kaki, kena di badan, atau kena di kepala, semuanya sangat memungkinkan membuat luka berat. Karena dampak dari air keras kan, asam sulfat itu bahkan bisa membuat daging hancur bila kadarnya pekat kan begitu. Jadi saya agak bingung soal mungkin jaksa punya definisi tersendiri soal memberikan pelajaran. Dengan membawa air keras tujuannya memberikan pelajaran. Saya kalau pakai analogi yang lebih ekstrim, saya Pak Hakim hanya berencana melukai, melempar, hanya ingin berencana melukai, lempar belakang. Tapi kenapa lemparnya pakai granat? Masalahnya itu bawa granat ya, logikanya begitu. Bawa granat tujuannya ingin melukai, melempar saja. Ini bukan masalah tujuannya jadi, karena yang dibawanya ini sudah jelas-jelas benda yang dibawa bisa membuat luka berat. Saya berencana hanya ingin menampar. Tapi kenapa saat bertemu korban kamu ingin menampar menggunakan parang? Ini kan aneh. Benda yang dibawa ini sudah jelas-jelas menunjukkan niat untuk melukai. Jadi itu sih pandangan saya. Tapi apapun itu, sebagai penonton saya hanya bisa berpendapat bermodal berita-berita. Karena untuk memahami ini harusnya melihat secara utuh fakta persidangan. Jadi oke, itu saja podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini terus berkembang. Salam.